Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai struktur data dan juga array. Pertama, pengertian struktur data. Struktur data adalah cara kita mengatur dan menyimpan data dalam komputer agar data tersebut bisa diakses, diolah, dan dimanipulasi dengan lebih efisien. Selanjutnya, variabel. Dalam struktur data, variabel berperan sebagai komponen dasar untuk membangun struktur yang lebih kompleks. Setiap elemen dalam struktur data biasanya diwakili oleh satu atau lebih variabel. Kemudian jenis-jenis variabel dalam struktur data. Yang pertama ada variabel lokal, yang dimana variabel yang hanya dapat diakses dalam blok kode tertentu, seperti di dalam fungsi atau loop. Kemudian yang kedua variabel global, yang merupakan variabel yang dapat diakses dari mana saja dalam sebuah proyek. Kemudian yang ketiga ada variabel anggota, yang dimana merupakan variabel yang menjadi bagian dari suatu struktur atau kelas. Selanjutnya tipe data. Tipe data menentukan jenis nilai yang dapat disimpan dalam sebuah variabel. Beberapa contoh tipe data yang umum adalah nama integer yang merupakan bilangan bulat, kemudian float atau double, bilangan pecahan, kemudian ada karakter yang merupakan karakter tunggal seperti huruf A, Z, dan sebagainya. Kemudian ada string, urutan karakter ataupun kata-kata. Kemudian ada boolean, nilai benar atau salah, true atau false. Selanjutnya ada array. Tipe struktur data yang terdiri dari kumpulan elemen berurut menurut indeks dengan tipe yang sama. Setiap elemen dalam array diindeks dengan nomor integer yang mengidentifikasikan posisinya dalam array. Kemudian jenis-jenis array. Di sini array terdapat memiliki 3 jenisnya, yaitu yang pertama array 1 dimensi, yang merupakan array paling sederhana di mana data disusun secara linear dalam satu baris. Kemudian yang kedua ada array 2 dimensi, yang merupakan array yang disusun dalam bentuk tabel dengan baris dan kolom. Kemudian yang ketiga ada array multidimensi, yang merupakan generalisasi dari array 2 dimensi di mana data disusun dalam lebih dari 2 dimensi. Selanjutnya ada karakteristik array. Yang pertama ada elemen yang sama tipe. Semua elemen dalam array harus memiliki tipe data yang sama. Misalnya semua integer, semua string. Kemudian ada indeks. Setiap elemen dalam array memiliki indeks yang unik yang digunakan untuk mengakses elemen tersebut. Indeksnya biasanya dimulai dari 0. Kemudian ukurannya yang tetap. Setelah array dideklarasikan, ukuran biasanya tetap. Artinya, jumlah elemen dalam array tidak dapat diubah secara dinamis tanpa membuat array yang baru. Kemudian akses langsung. Elemen dalam array dapat diakses secara langsung menggunakan indeksnya. Selanjutnya ada kelebihan dan juga kekurangan array. Yang pertama ada kelebihannya, yang dimana array itu efisien, sederhana, change locality, dan juga cocok untuk data yang ukurannya diketahui sebelumnya. Kemudian kekurangannya ada ukurannya yang tetap, semua elemen harus memiliki tipe data yang sama, risiko overflow, dan juga tidak fleksibel untuk operasi penambahan dan juga penghapusan. Selanjutnya kita akan melakukan eksperimen array menggunakan Python di Google Colab. Pertama kita masukkan dulu import numpy as np. Kemudian yang pertama kita akan membuat array-nya. Np array. Kemudian kita masukkan indeksnya. Kita masukkan elemennya. Kemudian kita print array. Nah, maka akan keluar seperti ini. Kemudian yang kedua kita akan membuat tipe data yang spesifik. Contohnya seperti ini. tidak ada
array, kemudian kita masukkan elemennya. Kemudian di sini kita akan buat tipe data di type float. Kemudian kita print array. Nah, maka dia akan mengeluarkan tipe data float. Selanjutnya yang ketiga, kita akan membuat array multidimensi. Kita buat array np.array, kemudian kita masukkan elemennya. Sini kita menggunakan 2 kurung siku untuk membuat array multidimensi. Selanjutnya kemudian kita print array. Nah, jadi ini adalah array multidimensinya. Kemudian yang keempat, kita akan membuat akses elemen array menggunakan index. Kita buat array np.array, kita masukkan elemennya. Kita buat 2 array. Kita coba akses dari 2 array. Kemudian kita akan print array yang pertama dengan indeks ke 0 misalnya. Kemudian untuk array kedua kita akan print indeks yang ke 3. Kita print sebentar. Oh maaf, ada salah sini kurung siku ya, kan kurung kurawal. Nah maka indeks ke 0 dari array yang pertama adalah 1. Di sini dimulai dari indeks 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian di array kedua, indeks yang ketiga adalah 9, 0, 1, 2, 3, 9. Selanjutnya kita akan melakukan operasi matematika pada array. Sini ada array 1 misalnya. Array 1 np.array, kita masukkan elemennya. Ini array kedua np.array, 4, 5, 6. Di sini kita akan coba melakukan operasi matematika seperti kita tambahkan maupun kita kalikan. Tambah array 2, kita print putaran. Nah, maka di sini hasilnya akan seperti ini, yang dimana array ini sini dikalikan dengan sesama indeksnya. Di sini
indeks 0 ditambah dengan indeks 0, indeks 1 tambah indeks 1, indeks 2 ditambah dengan indeks 2, hingga hasilnya jadinya gini. Kemudian kita akan coba membuat array 2 dimensi. Ini kita buat array 2 dimensi, np.array. Sini kita masukkan kurung kerawalnya 1, 2, 3. Kemudian yang kedua 4, 5, 6. Kita print array 2 dimensi. Nah, maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan coba untuk menggabungkan array. Sini ada array pertama misalnya, dan np.array 1, 2, 3. Kemudian ada array kedua, array 4, 5. Jangan lupa kurung sikunya. Kemudian array gabung misalnya kita namakan np.concatenate seperti ini. Lalu kita print. Nah, maka di sini elemen dari array 1 dan array 2 akan digabungkan seperti ini. Selanjutnya yang ke-8 kita akan mencoba filter elemen dalam array. np.array, kemudian kita masukkan elemennya. Kemudian array filter misalnya. Kemudian kita masukkan array kurung siku, array sini kita masukkan operator yang ingin kita lakukan, misalnya seperti array lebih besar dari 3 misalnya. Kemudian kita akan print array filternya. Nah, maka di sini program akan memprint array yang lebih besar dari 3, di mana ada 4 dan juga 5 seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan broadcasting pada array. np.array 1, 2, 3. Kemudian array misalnya 3. Kemudian kita print arraynya. Sini kita tambahkan ini ya untuk membedakan 1 dan 2. Nah, di sini bisa kita tambahkan atau kalikan array 1, misalnya kita kalikan dengan array 2. Nah, jadi hasilnya seperti ini. 3 akan dikalikan dengan 1, 3 akan dikalikan 2, dan juga 3 akan dikalikan dengan 3. Maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mencoba fungsi statistik pada array. Kita masukkan arraynya,
np.array. Kemudian kita masukkan elemennya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita akan print np. Kita di sini bisa masukkan main, sum, dan juga median. Misalnya kita coba masukkan sum dari array, maka hasilnya 15, dimana sum array akan menambah semua elemen yang ada di dalam semua indeks yang ada di dalam elemen array ini. Baik, itu saja pemaparan materi dan juga eksperimen array di dalam Python menggunakan Google Colab dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.